Mas Udin ini. Karena dia memasang tarif untuk mengobati orang dengan cara tipu-tipu. Kalau dia benar-benar ulama, tentu dia sedang mengolok-olok bacaan Al-Quran. Mas Udin yang suka bilang demi Allah. Kalau kalian berjumpa orang yang bersumpah demi Allah tanpa diminta, bukan di pengadilan, bukan kepepet, itu pastikan dia pendusta. Berlian yang asli disimpan sama dukunnya, terus gula pasir yang besar diginiin. Gula pasir gitu lama-lama kan hilang. Hilang. Masuk sudah katanya. Tidak membenci Gus Samsudin kan ya? Bangga ya, mestinya kan orang malu menjadi dukun. Berarti udah lapor ke MUI ya? Oke, assalamualaikum sahabat. Siap. Sekarang saya kedatangan tamu spesial, Ustadz dari Sulaiman. Yes, Masya Ustadz Allah. Ayah Ibrahim. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ini tamu spesial nih. Ustadz itu usaha taat. Jadi usaha semua orang boleh jadi ustadz. Ini lagi rame nih Ustadz di mana-mana nih. Iya. Saya scroll TikTok di mana-mana, itu ada wajahnya Ustadz. FYP terus. FYP terus di mana-mana. Karena orang Indonesia, netizen Indonesia ini cerdas-cerdas. Jadi kalau ada orang bilang hari ini umat Islam terpecah gara-gara pesulap merah, sebagian mendukung pesulap merah, sebagian pendukung dukun, Mas Udin ya, yang kemarin sempat heboh itu sebuah hujah yang tidak beralasan. Karena dari 15.000 komentar nih di satu posting TikTok ya, 99,9% itu caci maki dukun palsu. Yang 0,01% itu orang bayaran juga. Orang bayaran juga, suruhan dia ya. 100% orang Indonesia sudah cerdas, nggak suka dengan penipuan, nggak suka dengan kemusyrikan. Jadi apa yang disampaikan sama Marcel pesulap merah, kalau sulap ya sekedar hiburan aja, jangan nyari duit, jangan nipu orang, apalagi orang sakit dengan trik. Dan itu kan kriminal itu. Itu kejahatannya berlapis-lapis. Lagi live TikTok kan, tanya Bang Ustadz Dery, gimana nih pendapatnya tentang Marcel pesulap merah? Itu pertama kali saya dengar tuh sebulan yang lalu itu, agak telat sih sebetulnya. Kemudian langsung bikin reaction, ternyata reaction itu viral ya? Viral dan orang-orang suka, bahkan non-muslim suka. Saya Kristen, saya Hindu, saya Buddha, saya dengar, saya senang dengan pencerahan ini. Karena saya memang tidak menghakimi siapapun. Saya juga sama Mas Udin juga tidak menghina dia secara personal. Ya. Saya cuma bilang, mendingan kita sama-sama jadi seniman, jadi content creator, jadi mau jadi pelawak boleh, atau mau jadi selebgram boleh, jadi YouTuber, pilih karaktermu terserah, mau jadi orang yang pura-pura tuli boleh, yang pura-pura bisu boleh, yang pura-pura gila boleh, yang pura-pura jadi dukun boleh, tapi jangan pura-pura seakan-akan itu beneran gitu ya, ini jadi masalah. Gitu. Secara pribadi nih, Ustadz Dery kan tidak membenci Gus Samsudin kan ya? Kita nggak benci siapapun. Siapapun nggak ya? Nah itu cara menanggapinya gimana Ustadz? Ya kita benci dengan... Padahal kan itu salah. Ya. Udah tahu salah. Benci dengan penyakit, bukan benci orang sakit. Ini ada orang sakit, udah 3 tahun sakit. Terus kita ngobrol, ya ini orang sakit, kelamaan sakit kita matiin yuk. Nah itu kan nggak bener kan? Penyakitnya matiin boleh, tapi orangnya jangan, orangnya disembuhkan. Allah Ta'ala tuh membenci maksiat, bukan pelaku maksiat. Justru para pendosa dan pelaku maksiat itu Allah terus tunggu dia kembali, come back to me, kembalilah kepadaku. Allah tunggu terus. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, itu Allah tetap setia menunggu kita pulang. Mestinya kan kita semua ini pendosa semua udah binasa, udah dijadikan abu sama Allah, dihancurkan. Tapi tetap dikasih makan, dikasih rezeki. Sifatnya kita benci, bukan orangnya. Bukan orangnya. Dan saya yakin ya, sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Maknanya seburuk-buruk orang pasti punya kebaikan. Dan sebaik-baik orang pasti punya keburukan. Nah, makanya di dalam Islam orang baik itu bukanlah orang yang tidak punya keburukan. Dan orang buruk itu ya bukanlah orang yang tidak punya kebaikan. Siapa orang baik? Orang kalau ditimbang kebaikan dan keburukannya, kebaikannya lebih berat. Nah, itu orang baik tuh. Dan siapa orang buruk? Orang yang kalau ditimbang kebaikan dan keburukannya lebih berat. Itu orang buruk. Nah sekarang coba kita muhasabah, hisab diri kita. Kita ini masuk orang baik atau orang buruk? Yang tahu aib kita kan kita sendiri. Orang-orang nggak tahu. Sama Mas Udin ya aku nggak ada masalah apa-apa. Secara tampilan ya fine lah. Aku suka lah metal, rambutnya gondrong, pakai sorban, pakai jenggot. Bahkan aku lagi live bolak-balik orang bilang Gus Samsudin ya, Gus Samsudin ya. Tapi udah ketemu belum sama itu? Belum ya? Ya mudah-mudahan bisa jadi teman, jadi sahabat nanti kan. Dan beliau berhenti jadi dukun tuti. Itu dukun tuti. Apa tuh? Dukun tukang tipu. Dukun tukang tipu ya. Banyak trik ya Ustadz ya. Iya. Saya lihat sih di Dan videonya itu banyak trik. trik-trik tuh semua orang udah tahu. Udah dibongkar. Mestinya orang kalau ketahuan kan malu, minta maaf. Bukan menegakkan benang basah dan terus mengatakan ini kesaktian, ini karomah, ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya.
Nah, itu yang kita nggak suka. Apa yang dilakukan sama teman-teman di Padepokan itu, mereka sendiri yang membongkar aib-aib mereka. Dan mereka bangga dengan itu. Jadi kalau ada yang bilang, nih kenapa sih Ustadz gibah, kok kontennya gibah kan gitu. Kok ngomong, bukan gibah itu kalau kita bicara aib personal orang. Aku lihat ayah bikin dosa nih. Nggak ada yang tahu, aku yang tahu. Terus tiba-tiba aku bikin konten. Ternyata ayah Ibrahim kemarin nih, ada rahasia nih, aku yang tahu nih. Ah, itu gibah. Ayah kalau dengar marah. Tapi kalau dengan sebuah perkara yang sudah viral, foto, video yang satu Indonesia udah tahu, maka kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati secara terang-terangan. Biar menjadi edukasi, menjadi islah, bukan gibah, menjadi perbaikan. Dan kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Itu kaidah berdakwah. Kalau kita negur orang terang-terangan nih, di depan majelis semua gitu kan, yang orang nggak tahu kesalahan itu, kita yang tahu. Terus kita terang-terangan. Dia salah baca ayat, kita yang hafal Quran kita tahu. Terus langsung, ayatnya salah. Nah, itu nggak boleh, itu mempermalukan orang. Kan alangkah indahnya kita bisik, bang tadi ayat yang dibaca itu keliru. Astagfirullahaladzim. Iya, akhirnya dia sendiri yang meluruskan nanti. Jadi kalau kita menasihati orang di depan umum, nah itu sama dengan menghinakan orang itu. Nasihat apa? Nasihat yang orang-orang ini belum viral, kita aja yang tahu. Tapi kalau yang kejadian ini semua sudah jelas, kan ada pengusiran di depan itu, pertanyaan KTP mana. Bagi saya itu banyak hal yang harus diluruskan. Dan pertama konten yang saya buat tuh ayah tentang Mas Udin yang suka bilang demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Itu nggak boleh. Ini teman-teman ya, followersnya ayah ya. Kalau kalian berjumpa orang yang bersumpah demi Allah tanpa diminta, dia bersumpah demi Allah tanpa diminta, bukan di pengadilan, bukan kepepet, itu pastikan dia pendusta. Karena teman tuh, demi Allah. Oke. Lah, kita nggak minta. Karena seringnya dia berdusta, dia pengen orang percaya. Meyakinkan berarti itu ya, diri sendiri ya. Nggak perlu. Kecuali udah terancam nyawa orang di pengadilan, ya orang kalau nggak kita bersumpah dia di penjara, kasihan. Sempat viral juga tuh ada persatuan dukun. Iya, orang yang lucu-lucu bilang tuh. sama Ustadz, katanya Ustadz dari itu nggak baca Al-Quran. Bukan nggak baca Al-Quran sebetulnya, suruh baca Al-Quran. Suruh baca Al-Quran. Tentang dukun. Karena dia udah klarifikasi sama saya tuh. Oh, udah klarifikasi. Firdaus. Itu gimana tuh Firdaus? Itu orang baik-baik, kocak tuh orang. Kocak, ya? Cuman saya curiga nih, Bang Firdaus ini di konten Dr. Richard itu justru dia kan yang suruh pembuktian kan? Terus aku tanya sama dia, Bang, kenapa itu? Abang kan pengacaranya dukun, pengacaranya Habib Jindan. Habib Jindan. Ente kadang-kadang. Jikalau. Ibarat kata kan. Ibarat kata. Jadi lagi tren tuh sekarang kata-kata itu. Luar biasa. Sekarang Mas Udin ketiban sama dia kata Jindan. Terus aku bilang, Bang, kenapa justru ente yang suruh pembuktian? Itu sampai pucat itu. Habis itu katanya, itu dia masih kecil Jindan. Jindan itu umurnya 21 tahun. Baru masuk 22 kan. Dia bilang, gua ngomong dipotong mulu. Akhirnya gua suruh pembuktian aja katanya. Anda bingung, ente ini berpihak ke siapa sebetulnya, dia bilang. Ya, dia bilang, aku juga bingung kan. Dia ini tergantung pesanan aja katanya. Tapi sempat ketemu Ustadz ya? Sama dukun-dukun, persatuan dukun itu? Ana sendirian keluar dari tempatnya Dennis, habis podcast, mereka datang 10 orang lebih. Ngapain dukun. Pas anak keluar, Sallu ala Nabi. Masya Allah, mereka selawat semua. Mereka ini pecinta ulama. Oh, Masya Allah. Mereka orang-orang baik nih. Firdaus itu orang baik, Jindan orang baik. Dia sumuran anak-anak sih masih banyak. Masa depannya masih panjang tuh. Jangan terlalu dibully, kasihan nanti. Anak kalau nonton konten mereka, anak ngakak guling-guling sih. Pokoknya lucu. Ya, hiburan lah pokoknya itu ya. Hiburan nih. Kalau mereka nih hiburan sih. Kalau persatuan dukun ini hiburan. Yang perlu kita nasihati serius nih Mas Udin ini. Karena dia memasang tarif untuk mengobati orang dengan cara tipu-tipu. Ya juga baca saya nih, Ustadz dari Sulaiman sarankan Gus Samsudin jadi pelawak. Ya karena dia lucu memang. Wedi aku, waduh, bojoku baru 2, itu lucu sih. Memang lucu. Aku lihat Mas Udin ya, aku ikutin kontennya, aku favorit lah. Secara personal, aku suka sama dia. Cuman berhentilah berbohong, itu aja. Berhenti berbohong, satu Indonesia sayang sama dia. Mas Udin, mudah-mudahan Mas Udin nonton di sini ya. Tapi kalau meneruskan kebohongan itu, ini netizen ini bukan bodoh.
Netizen Indonesia ini netizen paling berbahaya sedunia. Nggak main-main sih. Kan di Indonesia tuh sering terjadi hal-hal seperti ini ya. Yang viral dulu ada Ponari, ingat nggak, Tat? Yang di Udah gede dia sekarang. apa di ini ya? Batu turun dari langit. Turun dari langit, tiba-tiba bisa celupin menyembuhkan gitu. Solusinya supaya tidak tertipu gitu. Itu sebetulnya mereka semua punya marketing. Ada marketingnya? Ada lah, punya manajemen juga itu dukun-dukun itu. Kalau nggak mungkin orang datang antri-antri. Orang Indonesia ini memang dasarnya baik-baik ya, gampang percaya, gampang memaafkan, dan gampang lupa. Itu orang Indonesia itu. Nah, jadi yang lagi nakal-nakal sekarang nih, kalian tinggal minta maaf, selesai masalah. Minta maaf nih kayak Mas Udin ya, kan udah ketahuan banyak nih. Apalagi konten terbaru Dr. Richard sama mantan muridnya. Itu dikumpulin semua pusaka-pusaka tuh, belinya online. Online. Iya. Itu garam, kayak keris-keris garam hidup obat gitu-gitu itu, kan? iya, ada keris kecil-kecil tuh, ada melati yang ditemukan di Dr. Richard Yeah. kemarin itu ternyata kita patahin tuh semen, Oh, semen. cor-coran dalamnya. Nah, Kocak juga maksudnya dia, udah nggak usah lagi ya, wedi gitu, nggak usah takut kalau nanti kehilangan fans, kehilangan murid, pokoknya yakinlah Allah Ta'ala itu yang memuliakan dan menghinakan. Suka-suka Allah aja. Hari ini terhina, besok mulia. Hari ini mulia, besok terhina. Hari ini miskin, besok kaya. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini terkenal, besok hilang. Hari ini bukan siapa-siapa, besok ngetop. Itu dunia itu begitu. Jadi Allah yang mengatur semuanya. Jadi kalau Mas Udin memang belajar agama, ya belajar kitab yang disebut-sebut itu kan banyak kali kitabnya. Ya, comeback lah, kembalilah kepada Allah. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah, banyak-banyak merenung, istighfar, ya bikin konten-konten yang mendidik lah, yang bermanfaat lah. Ya, kayak ayah kan nggak perlu ngobatin orang kan, punya konten kan. Ya, konten-konten baca Quran, ya, konten sedekah, itu konten-konten yang memotivasi orang. Daripada harus berpura-pura sakti gitu. Saya kan belajar dari Ustadz juga, siapapun, profesi apapun, Harus kita berdakwah. terus berdakwah. Tolong catat di kolom komentar ya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, udah jelas-jelas ini penipuan. Nah, daerah Indonesia loh. Dan rata-rata orang yang datang ke dukun tuh dia nggak nggak main sosmed. Orang-orang yang nggak terpelajar, ya. Dia nggak mungkin basic agamanya lemah, ya. Rata-rata. Tapi ada juga sih orang-orang yang hebat. Ya. Bahkan saya pernah ketemu lah di satu tempat, ya saya ziarah ke satu makam wali Allah. Terus ketemu satu orang di sana sedang duduk beramal, bersemedi. Tiba-tiba ada orang yang deketin dia, menemani dia. Ternyata itu dukunnya dia. Nah, ternyata bapak ini pengen naik pangkat. Ya, berarti kalau dia seorang yang terhormat, yang pangkatnya bukan sembarangan tinggi. Berarti kan yang percaya dukun bukan hanya orang-orang yang tidak terpelajar gitu. Bahkan ada beberapa oknum-oknum lah, orang terkenal, artis yang untuk terkenal itu dia harus memakai jasa dukun gitu. Ya, dia percaya dengan dukun itu. Kesyirikan ini nyata nampak sekarang. Bahkan didakwahkan sama mereka, bangga ya. Mestinya kan orang malu menjadi dukun. Nah, dukun konotasi maaf ya, ini bukan dukun pijit ya, bukan dukun beranak ya, dukun melahirkan. Bukan tukang ruqyah, ustadz-ustadz ya. Bukan itu yang kita bahas nih. Ini dukun-dukun yang bersekutu dengan jin, dengan syaitan, yang bahkan mempunyai kontrak-kontrak dengan syaitan itu, dengan jin itu. Nah, cara kita sebagai umat Islam nih membedakan ulama asli dan ulama tipu-tipu gimana, Tan? Kalau saya bukan ulama ya, tapi saya diberitahu sama guru saya, ciri-ciri ulama di Indonesia itu bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya. Kalau ayah nggak bisa bahasa Arab, berarti ayah bukan ulama. Kemudian nulis Arabnya lebih lancar daripada nulis Latinnya. Terus kalau kita berikan kitab, baik berbaris ataupun tidak, gundul apapun yang gondrong, kitab semua yang panjang, yang jelas panjang pendeknya, dia baca. Dia bisa menerjemahkan, bahkan mentafsirkan. Itu ulama. Dia sudah membahas kutubus sittah, 6 kitab hadis besar. Dan dia mengikuti jenjang pendidikan dari ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Kalau di Indonesia kan jelaslah standarnya begitu. Kalau di dunia ini sekarang pun udah jelas ada gelarnya LCMA belakangan. Nah, itu strategi zahiriah begitu. Enggak semua ya orang-orang yang tak bergelar itu bukan alim. Ya, jadi kalau kita suruh orang baca Al-Quran, dia tak pandai baca Al-Quran, ataupun makhrajul hurufnya nggak pas, kita dengarkan dia baca hadis, dia nggak paham,
pastikan dia bukan ulama. Ya. Dan biasanya ulama tuh dia nggak ngerasa jadi ulama, dia tawadu. Tawadu ya. Ya, dia aku bukan ustadz, aku bukan ulama. Biasanya begitu. Dan biasanya orang-orang yang memamerkan keahliannya dengan kesombongannya, tidak mungkin dia seorang ulama. Karena orang kalau ada kesombongan, ya dalam hatinya sedikit saja, itu diharamkan mencium bau surga. Ya main-main. Berarti udah lapor ke MUI ya? Lapor secara lisan sudah, secara tertulis belum, karena sibuk juga ya. Kemarin saya baru pulang dari Jogja juga. Tujuan melapor itu apa, Tan? Biar MUI yang menasihati. Menasihati ya? Sholat telah tiba. Iya, Yuk, iya. kita siap-siap. Oh, iya. Jangan lupa segera wudhu dan pakai pakaian sholatnya. Ini apa ya? Bagus sih. Oh, Masya Allah. Ini dibeli di mana? Speaker nih. Dijual nih? Jam Kabah menemani ibadah keluarga di rumah. Bisa dibeli online juga? Nah, bisa dibeli online. Nah, itu jam azan pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Ada murotal, zikir pagi petang, sirah nabawiyah, asmaul husna, 24 jam bernilai ibadah dengan jam ini, fiturnya sudah lengkap. Langsung aja kalian kepoin ya. Jadi secara lisan sudah saya laporkan. Cuman MUI kan urusannya banyak. Dia pikir dia ingin ngurusin hal yang nggak penting menurut MUI ya. Karena setelah mendengar bacaan Al-Qurannya Mas Udin, ini jadi masalah, jadi nggak serius lagi. Ini orang yang benar-benar ada sesuatu yang harus diobati gitu. Setahu saya masalah yang itu ya, yang Baca surat Al-Quran, Anas itu ya. itu. Alazi wasisufi, sudurinas minal jinata wanas. Ya, cara bacanya salah, terjemahannya salah kan. Nah. Kalau dia benar-benar ulama, tentu dia sedang mengolok-olok bacaan Al-Quran. Nggak mungkin ulama nggak bisa baca Al-Quran kan. Nah, terus kalau dia nggak bisa baca, berarti dia bukan ulama gitu. Kalau dia bukan ulama, percuma juga berdebat kan. Nah, doakan hidayah saja. Dan kalau ada orang-orang yang merasa dirugikan secara finansial, kalian lapor ke pengacara Sunan Kalijaga. Beliau sudah memberikan layanan jasa gratis. Nah, jadi orang-orang yang melapor nih secara psikologis, korbannya malu juga. Malu pernah jadi muridnya Udin, malu pernah berobat ke dukun. Jadi hanya ada beberapa orang yang datang ke Dr. Richard Lee yang bercerita itu. Lagu lama sebetulnya. Dari dulu kan teknik-teknik pengobatan dengan trik penipuan itu kan udah banyak. Kayak dulu ada teman di Bali kan, dia cerita dia datang mau pasang susuk sama dukun biar glowing, biar bersinar, biar auranya keluar kan. Dukunnya suruh bawa berlian. Suruh bawa berlian. Berlian kecil ya, berlian. Berlian kan mahal, sekecil itu mahal kan. Nah, terus katanya berlian itu mau dimasukin ke sininya. Tahu? Berlian yang asli disimpan sama dukunnya, terus gula pasir yang besar diginiin. Gula pasir gitu lama-lama kan hilang. Hilang. Masuk sudah katanya. Aduh, akhirnya orang tuh tersugesti kalau ada berlian di tubuhnya. Nah, ini kan modus-modus penipuan. Setelah Marcel Pesulap Merah bikin konten edukasi itu, nah maka bangsa ini tercerahkan. Banyak hikmahnya sebetulnya. Betul. Banyak banget hikmahnya. Yang paling banyak hikmahnya apa? Beberapa orang konten kreator, YouTuber non-Muslim mengundang saya untuk bicara tentang Islam. Dan ini kan suatu hal yang wow banget kan. Orang mau memberikan satu tempat, panggung untuk kita bicara kebesaran Allah, untuk memperlihatkan keindahan Islam. Dan alhamdulillah Dr. Richard Lee kan, kemarin aku podcast 1 jam lebih sebelum kesini, tak lihat di YouTube, itu udah berapa juta yang nonton. Nah, terus komentarnya lebih 15.000. Itu semuanya komentar positif. Kalau di non-Muslim, saya non-Muslim, saya agama ini sebut agamanya kan, saya menghormati Ustadz dari Sulaiman. Kalau dia Islam, saya Islam, saya kagum dengan Dr. Richard Lee. Karena memang di konten itu kita tidak menyerang siapa-siapa. Saya cuma bercerita tentang tauhid, bahwasanya kita nggak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, nggak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangankan dukun ya, malaikat Jibril pun dinafikan sama Nabi Ibrahim. Hari ini umat kan gitu, ada masalah dikit, minta sama dukun, ngadu sama dukun, curhat. Ya, kalau enggak curhatnya di sosmed. Kan mesti tempat curhat tuh di atas sajadah. Dokter Richard sampai bilang Ustadz dari Sulaiman adabnya keren banget katanya. Dia juga bilang gitu, aku juga bilang gitu. Oh, dua-duanya bilang ya berarti ya? Saling bilang gitu. Akhirnya kita sampai sekarang jadi sahabat, jadi teman. Bahkan dia kan orang Palembang tuh. Dan sekarang aku kan lagi ngelukis Al-Quran 30 juz. Waktu live itu spontan, boleh nggak saya bangun masjid? Menyumbang bangun masjid? Boleh lah. Dan jujur Ustadz, ya tanya sama anak buah saya katanya, saya sejak dulu pengen sekali bangun masjid. Jadi cita-cita dia orang Katolik, tapi cita-cita bangun masjid. Dan di dalam podcast itu dia bilang, seandainya nih, saya mu'alaf nih. Jadi keinginan untuk belajar Islam, dekat dengan Islam itu sangat tinggi, Dr. Richard Lee ya. Karena sebagian besar anak buahnya yang bekerja dengan Muslim, ya lingkungannya Muslim, teman-temannya Muslim. Cuman ya saya respect lah, kita menghormati ya toleransi ya. Di Indonesia ini kan kita tak boleh
menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kecuali dia yang pengen masuk Islam, ya kita sambutlah dengan pelukan kan. Tapi kalau kita menawarkan, itu tidak adab. Kamu masuk Islam dong. Agama Islam lebih baik daripada agama kamu. Itu secara etika moral itu kena. Ada pasalnya tuh, nggak boleh. Begitu juga misionaris yang datang ke rumah-rumah orang Islam, itu laporin polisi, ditangkap. Kalau ada data-data nih, misionaris datang ke rumah orang Islam, bawa makanan semua, bawa bantuan, kemudian dengan satu syarat, kamu masuk agama saya, itu kalian laporkan, ditangkap dia. Nggak boleh kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi saya sama Dr. Richard, kita nggak nyambung aja. Kita nggak ada usik-usik keyakinan. Kalau ngobrol ya ngobrol aja. Mungkin satu hari dia akan berpikir, kayaknya oke juga login nih. Silakan, ayo welcome. Ya. Kalau ataupun ada yang mau log out dari Islam, saya bilang nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi kalau bagi saya ini ada orang mu'alaf, ada orang murtad, itu hal yang biasa. Ya, orang yang mu'alaf tuh mungkin dari dulu hati udah pengen masuk Islam, tapi nggak ada yang ngajak, nggak ketemu timing yang pas. Begitu aja orang yang murtad dari dulu tuh dia udah benci Islam, dia udah nggak suka sama Islam gitu. Jadi saya sempat cerita kemarin di podcastnya Dennis kan, ada orang pacaran, ya, dia pacaran, ceweknya non Muslim, dia Islam. Lalu tanya, Ustadz, ini saya dengar cerita ini dari Ustadz Agus Idwar nih. Dia bilang, Ustadz, aku mau menikah dengan pacarku, boleh nggak nikah beda agama? Nah, pertanyaan begitu kan. Jadi kata Agus, dia bilang, mendingan lu murtad aja. Dia bilang, maksudnya gimana? Ya minimal berkurang satu orang Muslim yang tak berkualitas. Kan? Jadi begitu ya, kita masalah akidah, ini prinsip jangan diusik di otak-atik. Jangan diganggu, kan jelas akidah kita kan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Dan waktu live langsung dia donasi 2 halaman lukisan Al-Quran. Kan saya lagi ngelukis 30 juz nih. 1 halaman donasi 10 juta. Nah, waktu itu dia langsung nyumbang 2 halaman, berarti 20 juta. Kemudian kemarin saya ke Palembang 2 hari yang lalu, ketemu dengan Dr. Richard Lee di Palembang, karena dia kebetulan di Palembang kan. Dia bilang, Ustadz, dia minta, boleh nggak aku lihat masjid yang sedang dibangun? Saya ajaklah ke Masjid Baitur Rahman itu. Daerah mana masjid itu? Di Palembang, di Jalan Bang Raya 3, Debang Lepar Daunnya. Orang Palembang boleh kalian datang ke sana ya. Itu nggak jauh dari Istana Gubernur. Subhanallah, pas sampai di sana, dia lihatlah lukisan Al-Quran kan, kaligrafi. Terus saya bilang, Ustadz boleh nggak saya nyumbang lagi? Boleh, saya bilang. Saya ikut 1 juz. 1 juz berarti 20 halaman kan. Dan langsung dia serahkan, ditransfer uang 200 juta. Berarti dia menyumbang untuk masjid yang sedang kita bangun sama-sama 200 juta. Wah. Dan ini sebuah wujud toleransi yang luar biasa. Bu Dr. Richard top deh, mantap. Ya, kalian doakan Dr. Richard sehat-sehat selalu, bisnisnya lancar ya. Amin. Orang baik itu harus kita doakan, Bang. Amin. Ya. Kalau hidayah in the hand of Allah. Hidayah itu dalam genggaman Allah. Nabi pun tak mampu bagi hidayah. Tugas kita hanya menunjukkan akhlak. Ya, orang nggak akan terkesan dengan ilmu kita yang tinggi, dengan amalan kita yang luar biasa. Nah, orang-orang terkesan ketika melihat ada orang Islam berakhlak baik. Masya Allah. Berarti itu Al-Quran sekarang udah berapa juz? Sudah Ustaz? 12 juz. 12 juz. Masya Allah. Nantilah kita lihat ya, nanti teman-teman. Boleh lah. Tadi ada berita sosok Dr. Richard Lee dilarikan ke rumah sakit. Usai bongkar praktik dukun dengan Ustadz Dery Sulaiman. Bener nggak? Iya. Jadi Rumah kami sakit? ngobrol tuh sampai malam. Kan waktu habis syuting langsung diedit. Jadi anak ngawal ngeditnya gitu. Ustadz ikut ngedit Iya, juga? Anak lihatin nih, jangan sampai salah-salah gitu. Anak lihatin buat thumbnail Bang, jangan kelihatan terlalu gendut gitu. Anak ngatur-ngatur itu tuh. Ada ininya ya, dilangsingin ya. Jadi anak tungguin sampai betul-betul yakin kan. Kan habis kita syuting kan langsung diupload. Oh, langsung. Jadi agak lama memang waktunya. Dr. Richard Lee itu dia memang waktunya istirahat. Tapi sampai jam 8 waktu itu kami belum pulang dari kliniknya. Aneh pulang ke rumah, dia langsung posting di Instagram 1 jam kemudian di rumah sakit. Besoknya baru aku tanya sama Dr. Richard, kenapa dok? Kena santet? Dia bilang, nggak, dia sakit. Tapi dia bilang sempat dia terpikir dia diserang. Karena dia tiba-tiba dia dingin, dia nggak pernah dia sakit seperti itu. Tapi karena dia dokter ya, dia langsung ke rumah sakit lah, ke medis lah. Kata medis apa tuh? Ya sakit lah, sakit biasa. Oh, sakit capean, ini semua. Kalau sakit perut paling mah gitu. Tapi aku nggak nanya detail sakit dokter apa. Tapi yang jelas Dr. Richard Lee sempat terbesit di pikiran dia, aku diserang. Nah, berarti Dr. Richard Lee bukan tidak percaya dengan gaib. Dia percaya dengan adanya ilmu-ilmu sihir itu. Semua kita ya, maaf ya, yang menonton ya,
Kalian jangan remehkan jin ya. Jin itu makhluk Allah. Dia lebih senior dari kita, lebih duluan diciptakan. Cuman dia hidup di dimensi lain. Jadi kalau ada jin yang menampakkan diri kepada manusia, iseng gitu loh. Dia iseng menampakkan diri kepada manusia, ataupun manusia yang tiap sebentar ngeliat jin gitu. Nah, ini perlu introspeksi diri nih manusia ini nih. Jangan-jangan ada kesalahan di diri dia. Karena wujud jin itu mengerikan aslinya. Ya, kalau dalam pandangan manusia ya, dia bukan seperti kita. Dan bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat wujud aslinya jin. Jin yang datang menghadap Rasulullah SAW itu bukan dengan wujud aslinya. Dia menjelma dengan bentuk yang lain. Ya. Kayak malaikat yang turun Jibril kan. Dia datang dengan wujud seorang laki-laki yang merapatkan lututnya ke lutut Nabi, bertanya tentang iman dan Islam dan ihsan kan. Tapi Rasulullah, Allah perlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Pernah melihat wujud asli, besarnya bagaimana, bentuk bagaimana. Begitu juga dengan jin. Itu Nabi yang bisa. Kalau hari ini pun para wali Allah, ulama-ulama, para habaib, dia melihat jin datang katanya. Ada video Habib Lutfi ya. Itu bukan wujud asli jin. Tapi Allah Ta'ala memberikan ma'unah, memberikan kelebihan kepada orang-orang saleh, sehingga jin-jin pun tunduk kepada mereka. Kan dulu Nabi Sulaiman kan pernah jin tunduk kepada, di Al-Quran kan ada tuh. Nah, cuman yang jadi persoalan hari ini kan orang-orang yang dia yang meminta kepada jin. Nah, ini yang salah ini. Jin itu akan bisa dia memberikan bantuan dengan cara dia kan. Tapi nggak ada yang cuma-cuma, semua berbayar. Ya, semua ada tumbalnya, semua harus begini begitu, dan ada kontrak. Bahkan bukan hanya orang Islam, kan ada magician yang terkenal kan punya kontrak dengan jin kan. Umur sekian dia harus mati, ataupun dia harus mengorbankan anaknya, harus mengorbankan ini itu dan sebagainya. Macam-macam lah permintaan jin itu. Maka jangan main-main sama jin ya. Sebagai orang beriman wajib percaya dengan yang gaib, yang tidak tampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang beriman percaya kepada yang gaib. Allah kan nggak nampak juga. Kita semua yang kontra dengan dukun-dukun palsu ini percaya dengan jin. Adanya jin itu. Percaya dengan adanya jin, malaikat ya. Kalau syaitan itu sifat, bukan makhluk. Syaitan itu sifat minal jinnati wan nas. Sifat durhakanya jin itu syaitan. Sifat durhakanya manusia juga syaitan. Jadi setan itu ada dari kalangan jin dan kalangan manusia. Setan dari kalangan jin ini lemah nih. Yang bahaya ini setan dari kalangan manusia nih. Dia suka nungguin kita, bahkan mau bayarin. Setan di kalangan manusia, teman-teman yang ngajak maksiat itu. Nah, itu yang lebih horor, itu yang lebih berbahaya. Jangan takut sama makhluk, jangan meminta sama makhluk sampai siapapun dia. Kita ada Allah ya, mintalah kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Yakinlah Allah Maha Baik, Allah tahu. Allah tahu semua hajat kita. Dan kalau Allah mau kabulkan doa kita, ada caranya. Allah akan mudahkan lisan kita untuk bicara tentang doa itu. Itu tanda-tanda Allah akan memberikan kepada kita sesuatu. Ataupun Allah akan bersihkan di kepala kita tentang sesuatu, biasanya Allah akan memberikan itu. Nah, hati-hati orang-orang yang berkedok-kedok, ulama mengaku-mengaku Gus, mengaku-mengaku Habib, mengaku jumpa Rasulullah, mengaku lihat Imam Mahdi, bahkan ada yang mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku Jibril, bahkan ada yang mengaku Nabi. Nah, orang-orang semacam ini pun ternyata dan terbukti mereka punya pengikut. Nah, jadi ternyata memang banyak orang-orang di Indonesia ini yang perlu edukasi, yang perlu ta'lim, yang perlu ini tugas kita semua nih ya teman-teman sekalian ya, kalian berpikirlah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, bukan hanya sekedar mengkritisi, tapi juga memperbaiki. Karena mengkritik ini sebetulnya tak terlalu baik. Ya, mengkritik tanpa solusi itu bukan itu yang diajarkan Islam. Tapi islah. Islah itu memperbaiki. Contohnya ayah punya pekerjaan yang tidak baik. Saya nggak boleh kata, ayah ini haram-haram. Bukan begitu. Saya akan tanya, ayah kerja itu gajinya berapa? 10 juta. Bang Dery, 10. Oke, ayah mau nggak kerja yang lain? 20 juta gajinya. Pasti dia mau. Jadi bukan merampas kesenangan orang, tapi mengganti kesenangan orang dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan sesuatu yang lebih nikmat, dengan sesuatu yang lebih besar nilainya. Maksiat itu nikmat, dan tak akan mungkin ada satu orang pun yang mampu meninggalkan manisnya dan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka tugas da'i bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Ini yang saya lakukan selama 1 bulan ini, menyalakan cahaya. Saya tidak mencaci maki kegelapan. Saya selalu berdoa semoga orang-orang yang suka menipu umat Rasulullah, ya, menzalimi umat Nabi SAW, mengobati pasien-pasien yang sakit, betul-betul sakit dengan trik-trik sulap, dengan penipuan-penipuan,
kalian takutlah kepada Allah ya. Kalian takutlah kepada Allah. Mungkin kalian bisa lolos dari pengadilan dunia. Bisa lolos daripada siksa di dunia, tapi akhirat itu ada. La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Mantap, Jazakallah ya. khairan. Ustaz, makasih banyak. Berarti ini atas podcast ilmunya. pertama Ayah Ibrahim nih. Betul sekali Ustaz. Kalian jangan lupa nih, insya Allah ini akan menggantikan podcast terbesar Amin. sekarang. Amin, amin, amin. Masya Allah, Ustaz. Bajunya keren nih. DSAS. DSAS. Iya. Sahabat semua, DSAS. Dunia sementara. Akhirat selamanya. Buat kalian langsung kepoin nih. Nah, ini ya. Itu dari Sulaiman Ayah Soleh. Masya Allah, amin, amin. Buat kalian langsung kepoin ya Instagramnya guys ya. Iya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan juga udah datang ke rumah Abra. Jangan lupa di subscribe juga Ustadz Channel dari YouTube, Sulaiman, channel dari YouTube-nya. Sulaiman and Sahabat. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.